Allah Bapa kami sumber cahaya mulia, di dunia ini kami sudah Kau perkenankan mencicipi hidup surgawi. Semoga terang-Mu membimbing kami seumur hidup, hingga akhirnya kami memasuki cahaya-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dari Roh dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Pembacaan dari Nubuat Mika. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Saudaramu telah mati dan kini hidup kembali. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan sekretaris Pak Angki dan istri anak-anak menjadi. Kita semua tentu pada hari ini boleh merasakan akan cinta kebaikan Tuhan. Kita semua ya. Ide yang bagus dari Bapak Angki Ulur, Pastor, kalau boleh bisa di tempat di rumah Tuhan di sana. Siapa tahu kita boleh mendapatkan berbagai banyak hal inspirasi yang baik. Apalagi jika kita memulai sesuatu dan diawali dengan doa-doa. Bapak Angki, frater, Pak seminaris, Bapak Ibu, Pak adik, Pastor juga yakin akan hal ini. Kita sebagai orang-orang beriman untuk meyakini
meyakini bahwa doa-doa yang disampaikan dari hati dengan sepenuh hati akan dikabulkan oleh Tuhan, apalagi rencana-rencana baik yang tentunya juga akan semakin membuka wawasan, membuka kasana sebenarnya iman kekatolikan kita, membuka sebenarnya pengetahuan, tapi juga boleh merenung, berefleksi di tempat ini bagaimana sebenarnya perkembangan iman kekatolikan yang ada dan kemudian terus berkembang sampai pada saat ini. Bapaknya justru sangat merindukan kedatangan anaknya. Lalu kemudian dia katakan, oke, menerima engkau anakku, engkau sudah menyesali dosa-dosamu. Sekarang mari kita berpesta. Kasih baju bagus pada dia, kasih cincin yang bagus di jari, kasih sepatu bagus ya. Kemudian potong sapi. Sapi. Kemudian mari kita makan dan bersukacita sebab apa anakku yang telah mati menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan saya menemukan rumahku. Bermain sukacita dari Bapa. Demikian juga dengan si anak sulung. Sebenarnya anak sulung ini baik. Dia baik. Dia dengar-dengaran pada bapaknya. Dia setia kepada bapaknya. Tapi akhirnya kesetiaannya itu semu. Oke, iya. Tetapi ternyata apa? Di dalam hatinya ada kecemburuan, kedengkian. Di dalam hatinya dia tidak menerima menerima adiknya kembali lagi. Ya, dia katakan apa? Lihat, ya, Bapak cuma perhatikan dia, sedangkan dia sudah memboroskan harta kekayaan. Dia mulai main di mana-mana. Ya, tapi sekarang apa yang Bapak berikan kepada? Bapaknya yang begitu lembut hati mengatakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tenang, segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Termasuk kepunyaan adik juga adalah kepunyaanmu. Jangan lupa itu. Dia milikmu, ya, yang telah mati menjadi hidup kembali dan hilang dan didapat kembali. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Selama karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Pada akhir perjamuan ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dalam dia. Bagi orang Bapa yang Maha Kuasa dalam kesimpulan yang baik, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kampus besar dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun Ia akan hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Terus besarnya kerahiman yang Kau tunjukkan kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga kami pun berbelas kasih terhadap sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Brother, seminaris, Pak Kibulur, Pak Andris, istri dan anak, dan James hadir di sini untuk kita semua bersyukur boleh merayakan pernikahan di tempat ini, kan? Mengenang kembali bagaimana imam-imam dulu, kan? Yang pasti Bapak Uskup juga dulu merayakan pernikahan di tempat ini. Dan tentunya ini bukan sekedar kita mengenang, tapi juga kita merenungkan sekali lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Tempat ini akan menjadi sarana afirmasi misioner, ya. Bisa kami kita dengar itu animator, animatris, ya. Kita juga ke depan akan menjadi, dan sekarang pun mulai menjadi animator dan animatris dalam tugas-tugas kita masing-masing. Tapi animasi, tempat ini juga menjadi tempat sarana animasi misioner, ya. Bagaimana supaya setiap orang yang datang berkunjung di tempat ini, ya, tetap diberikan jiwa, ya. Jiwa untuk apa? Untuk berkarya. Untuk apa? Untuk mewartakan. Bapak Paus Fransiskus selalu katakan, wartakanlah sabda Tuhan dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh kegembiraan. Dan Anda kita semua diajak untuk menjadi pewarta-pewarta sukacita Injil. Dan yang pasti juga bahwa misionaris telah datang dengan penuh sukacita dalam keterbatasan yang ada, ya, tapi mereka dengan begitu
bersama-sama umat begitu gembira dalam melayani, begitu gembira ya untuk terus-menerus mewartakan cinta, belas kasihan Tuhan untuk umatnya. Sekali lagi kita terus berdoa semoga tempat ini ya sungguh diberkati terus-menerus sehingga segala rencana baik akan boleh terlaksana ya. Doa-doa kita sepenuh hati. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Pak Haji, terima kasih banyak ya peran yang besar ini. Pak Andris dan keluarga terima kasih untuk boleh ada di tempat ini, menjaga tempat ini, membersihkan tempat ini ya. Sumber doa-doa kami juga untuk Bapak Andris dan keluarga semoga dilindungi, diberkati Tuhan, anak-anak penuh sehat kuat ya, dan menjadi harapan kemudian hari. Kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga sekalian segala karya hidup kita, tempat ini, keluarga yang tinggal di sini, tim renovasi dan juga pendirian museum, misi keuskupan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pernikahan kita di tempat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi saudara-saudariku Yesus. Amin. Pada bakti nomor 553 Sol, sol, do, sol. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, pelihara Bunda Allah, serta Yesus penebus, sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah